Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas resiko dari investasi saham ya teman-teman, yaitu dalam jangka panjang ya. Kalau teman-teman pakai strategi dividen investing atau capital gain dan hold suatu saham dalam jangka panjang, itu kira-kira resikonya seperti apa? Nah, dalam memilih suatu saham, teman-teman harus tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian teman-teman. Jadi banyak sekali saham-saham yang di IHSG itu ternyata nggak sebagus yang kita kira atau perkirakan. Dan bahkan kalau kita nggak pintar-pintar memilih, maka kita bisa terjebak dalam suatu saham yang ternyata itu saham gorengan. Nah, kalau teman-teman udah terjebak di saham gorengan itu udah sulit banget untuk keluarnya. Bahkan untuk untuk saham gorengan itu seperti penyakit kanker teman-teman. Sehingga kalau teman-teman pengen keluar dari situ ya harus dipotong ya kankernya itu kalau dalam saham ya harus cut loss ya. Karena sekali kita terjebak di situ kemudian kita minus dan minusnya banyak, kita akan merasa sayang ya, untuk keluar itu sayang, sehingga ya udah dipertahankan di situ ya, siapa tahu nanti naik gitu. Tapi ternyata mungkin bisa setahun 2 tahun nggak naik-naik, atau bahkan nilainya tiba-tiba turun jauh ya, sampai di angka 50 rupiah, dan itu selama 2 tahun 3 tahun ya. Itu kalau kita nggak punya psikologi yang bagus itu ya, itu bisa ambruk teman-teman, bisa hancur gitu. Nah, untuk menghindari itu maka prinsip kehati-hatian adalah perlu kita pertimbangkan. Nah, ada dua strategi ya teman-teman dalam memilih saham ya. Yang pertama adalah pilih saham yang fundamentalnya bagus, harus itu pasti. Terus yang kedua, teman-teman pilih saham yang dividennya besar ya. Selain fundamental bagus, dividennya besar. Nah, bagaimana kalau teman-teman memilih saham perbankan? Saham perbankan secara dividen mungkin nggak terlalu besar ya, tapi ada juga saham perbankan yang dividennya lumayan besar. Kalau saya lebih suka saham yang dividennya besar, sehingga potensi menggulung dividennya itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan saham yang nggak berdividen. Sebagai contoh, kalau misalnya teman-teman pegang saham perbankan ya, misalnya salah satu BRI ya, risikonya apa? Nah, risiko terbesar pegang saham perbankan yaitu ketika harga sahamnya nggak naik teman-teman. Jadi kita misalnya pegang saham itu 1 tahun, ternyata 1 tahun malah turun. Contoh ya BRI misalnya, BRI ini 1 tahun turun nih, padahal secara teori seharusnya naik. Nah, labanya misalnya nanti kita cek juga ya, labanya misalnya ya, labanya turunnya sedikit banget sebenarnya, tapi kenapa harga sahamnya hancur gitu ya. Kemudian Bank Mandiri, contoh aja nih teman-teman ya, contoh ini ya, 1 tahun ini naik dikit ya. Kemudian BNI coba 1 tahun turun dikit. BCA, nah ini yang, nah BCA ini bagus nih, 1 tahun naik, dari 1 tahun itu naik 13%. Nah, kalau teman-teman pegang saham perbankan, risikonya adalah risiko terbesar seperti itu teman, harga sahamnya turun. Tapi kalau kita lihat jangka panjang, coba kita lihat BCA naik terus nih, 3 tahun naik, 5 tahun naik, makanya PBV-nya juga tinggi nih. BCA itu masih sangat diminati investor teman-teman. Ini dari sisi PBV 4,9, PER-nya 22. Jadi sebenarnya dari sini udah mahal teman-teman, cuman karena harga saham BCA itu seperti terjaga, jadi makanya investor itu banyak yang seneng ya, karena dia walaupun sempat turun juga nih, saat krisis turun ya, dari 6.000 sekian, 6.700
ke 4.400. Turun 2.000 poin lebih ya. Nah, jadi risikonya seperti itu. Tetapi BCA ini kan dividennya kecil, cuma 2% aja. Kalau saham Big Bang yang lain itu dividennya lumayan besar ya, sekitar 5-6%. Setahun ya teman-teman, dividen itu bukan tiap bulan ya. Jadi itu resikonya. Risiko ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan risiko saham gorengan. Saham gorengan seperti apa ya, banyak ya. Saya contohin aja misalnya GoTo ya teman-teman. GoTo itu turun berapa ini coba? Nah, 3 tahun ini turun ya. Dari tahun 2022 dari 400 sekarang tinggal 64. Ini coba, ini teman-teman kalau pegang GoTo ya. Dari 404 dikurangi berapa ini? 4 dibagi 404. Turun 84% ya. Besar banget ini, dan selama 3 tahun. Contoh lagi apa ya? Banyak lah sebenarnya teman-teman. Misalnya Friend. Banyak sekali saham-saham yang, nah ini kan sempat 300 sekarang tinggal 24 perak. Bukalapak coba, buka itu udah turun berapa poin nih coba. Dari 1000 sekarang tinggal 109, jadi tinggal hilang 90%. Nah, kalau teman-teman pegang saham-saham gorengan seperti ini itu waduh, udah ngeri ya. Lebih baik pegang saham yang seperti Big Bang kayak gitu ya, atau saham yang dividennya besar ya, seperti misalnya Hexa gitu kan. Hexa ini 1 tahun walaupun turun dia udah dapat dividen nih teman-teman. Ini 1 tahun itu turun berapa ini? 4870. Begini lihat analitiknya ya. 1 tahun turun 10%, dividennya di atas 10%. Jadi udah cuan. Nah, tahun berikutnya udah dividen, udah dapat dividen lagi. Tahun berikutnya dapat dividen lagi. Nah, kalau kita dapat dividen terus kita belikan lagi sahamnya di harga bawah, maka otomatis potensi dividen tahun berikutnya akan lebih besar ya. Sebagai contoh misalnya kita punya saham Hexa 100 lot. Kemudian kita dapat dividen 10%. Kita belikan saham Hexa lagi dapat 10% atau 10 lot. Nah, kita tahun depan itu dapat dividen sudah dari 110 lot, bukan dari 100 lot lagi, dan ini tambah besar. Ini menggulung dividen. Nah, dengan menggulung dividen itu potensi gainnya lebih besar. Nah, resikonya apa ya? Resikonya kalau kinerja perusahaan turun. Nah, itu semua tetap ada resikonya teman-teman, termasuk Big Bang juga ada resikonya ya. Bahkan semua perusahaan yang kita pegang di saham itu kalau kinerjanya turun ya pasti akan turun ya. Harga sahamnya akan turun. Cuman walaupun harga sahamnya turun atau kinerjanya turun, itu saham-saham seperti Hexa, kemudian BSSR, Games, terus Adaro, PTBA. Adaro mungkin nanti berubah ya, lebih ke arah AAD ya, anak perusahaan Adaro ya, yang mau dilepas ke publik ya. Itu mereka walaupun turun tetap bagi dividen. Contoh nih ya, Hexa tahun 2020 dividennya turun ya, saat krisis COVID ya. Ini tahun 2020 berapa? Oh, nggak kelihatan ya nih ya. IPS-nya nggak turun, nggak kelihatan ini. Harusnya IPS tahun 2020 itu biasanya turun. Coba kita lihat overview-nya ya. Tahun 2020 Hexa itu turun berapa? Nah, ini turun ya, 2020 dari 3.700-an harganya turun ke 2020. Jadi turun 1.700 poin. Nah, ini otomatis dividen yang akan dibagi di tahun 2021 itu juga turun, teman-teman. Jadi resikonya itu. Walaupun turun tetap dapat dividen ya. Jadi tetap dapat dividen. Kalau coba kita cari ya, misalnya contoh aja nih.
dividen history Hexa misalnya. Nah, ini kita lihat ya. Ini teman-teman. Ini 2020. Masih besar ternyata. Ini dividennya masih 15%. 2021 masih 24%. 2022 masih 11%, 11%, 11%. Masih di atas 10%. Ini 2017 nih paling kecil nih, 5%. Itu pun karena tahun sebelumnya dividennya besar banget tuh, 38% ya. 2015 7%. Nah, ini resikonya seperti ini. Jadi dividennya itu ternyata saat kinerjanya turun, dividennya juga kecil. Bandingkan dengan resiko saham gorengan, teman-teman. Atau teman-teman investasi di kripto misalnya. Kripto itu kalau sekali turunnya jauh banget ya, bisa ngeri lah. Forex itu waduh lebih parah lagi, teman-teman. Bisa habis harta itu ya. Kalau teman-teman baca, udah banyak lah yang ketemu orang-orang yang awalnya itu sukses luar biasa, pendapatannya bagus, kejebak ke forex, udah habis semua, udah habis hartanya, udah masih hutang ya, karena sistemnya model menjebak seperti itu. Jadi hati-hatilah dengan investasi kamu itu, harus hati-hati. Yang paling kamu harus perhatikan itu adalah ini teman-teman, safety dulu ya, safety first ya, seperti sopir truk lah atau sopir bis ya. Jadi harusnya keamanan tuh paling utama dulu. Keamanan investasi kalian tuh paling utama dibandingkan dengan potensi keuntungan atau cuan yang akan kita dapat. Kadang kita diiming-imingi dengan cuan yang maksimal, misalnya setiap bulan 2% pasti gitu kan. Ya nggak ada lah bisnis seperti itu ya, 2% tiap bulan itu nggak ada. Jadi tetap harus hati-hati. Oke, itu dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan ya. Fokus saja di saham-saham yang fundamental bagus dan dividennya besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.